kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit tentang konflik Siprus. Perkenalkan, nama saya Panji, nama saya Denis, Nama saya Nadia, saya Nadila. nama saya Akmal. Saya Muhammad Rafael Waca. Selamat menyaksikan. Ngapain pada di sini? Bubar. Terserah dong, lihat apa, di sini strategis banget loh. Tapi Nah teman-teman, pasti kalian penasaran kan? Sebetulnya ada apa sih antara Inggris, Turki, dan Siprus? Simak penjelasannya ya. Jadi Siprus itu sebuah pulau yang terletak di antara Eropa dan Asia Barat, lebih tepatnya di timur Laut Mediterania. Kebetulan karena lokasinya yang strategis itu, dalam sejarahnya Siprus sempat dihuni oleh berbagai kekaisaran. Misalnya aja nih ya, Kekaisaran Romawi, Kekhalifahan Arab, keluarga Lusignan Prancis, Republik Venesia, sampai Kekaisaran Ottoman. Kemudian di tahun 1878, Siprus ditaruh di bawah administrasinya Inggris. Tapi pas tahun 1914, Pulau Siprus dianeksasi deh sama Inggris. Pada tahun 1945, masih di bawah jajahan Inggris, Siprus hendak diberikan kepada Yunani. Tapi minoritas Turki di sana menolak. Nah, kenapa kok bisa tiba-tiba ada orang Turki di Siprus? Sebelumnya tadi kita tahu kalau Kekaisaran Ottoman pernah menguasai Pulau Siprus. Nah, mulai dari saat itu, orang-orang Ottoman membawa petani dan pengrajin dari Anatolia, yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Terus minoritas Turki di sana nolak Siprus dikasih ke Yunani. Nasibnya gimana dong? Akhirnya pada tahun 1959 Siprus merdeka sebagai sebuah negara. Tapi belum sampai situ, masih banyak orang yang gak puas. Orang Siprus asli pengen mereka bersatu dengan Yunani. Kudeta pun pecah di tahun 1974. Cuman ada satu pihak yang gak senang tentang hal itu. Tidak lain tidak bukan Turki. Turki pun membalas kudeta tersebut dengan invasi. Pada 15 Juli 1974, kelompok militer yang didukung junta Yunani melakukan kudeta untuk menggulingkan Presiden Makarios III demi mendukung enosis atau penyatuan dengan Yunani. Sebagai respon, Turki melancarkan operasi Attila pada 20 Juli 1974 dengan dalih melindungi komunitas Turki di Siprus. Invasi ini terjadi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pasukan Turki mendarat di utara Siprus dan mulai menguasai wilayah tersebut. Setelah upaya negosiasi gagal, tahap kedua dimulai pada 14 Agustus 1974, di mana Turki merebut sekitar 37% wilayah utara pulau itu. Dampaknya, Siprus terbagi menjadi dua, yaitu Republik Siprus di selatan yang diakui secara internasional dan Republik Turki Siprus Utara di bagian utara yang hanya diakui oleh Turki. Ribuan orang menjadi pengungsi dan hingga kini pembagian Siprus tetap menjadi konflik politik yang belum terselesaikan. Zona demilitarisasi atau DMZ adalah area yang memisahkan Republik Siprus di selatan dan Republik Turki Siprus Utara di bagian utara. Zona ini dijaga oleh pasukan perdamaian PBB sejak 1974 setelah invasi Turki. Membentang sekitar 180 km, garis pemisahnya disebut dengan Greenland karena awalnya ditandai dengan tinta hijau oleh Inggris pada 1963 dan kemudian diperluas menjadi zona demilitarisasi penuh. Dan fun fact-nya, Nikosia adalah satu-satunya ibu kota di dunia yang masih terbagi menjadi dua. Di DMZ sendiri banyak bangunan yang terbengkalai sejak 1974 loh. Udah kayak kota hantu lah pokoknya. Siprus merupakan negara yang memiliki berbagai komoditas sumber daya alam seperti pertanian atau kaya jeruk, kentang, anggur, dan tembakau, dan pertambangan seperti tembaga, besi, dan marmer. Komoditas-komoditas tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi negara Siprus. Selain itu, Siprus juga mengandalkan sektor pariwisata untuk mendorong perekonomiannya. Di sini segala hal menjadi semakin rumit. Siprus sekarang terbagi menjadi dua, Siprus Utara dan Siprus Selatan. Setelah pemisahan tersebut terjadi, Siprus Utara dikenakan embargo internasional. Karena sulit untuk menjalin perdagangan dengan negara lain, Siprus Utara pun sangat bergantung dengan Turki. Selama beberapa tahun terlihat bahwa perekonomian Siprus Selatan lebih baik dibanding dengan Siprus Utara karena Siprus Selatan bergabung dalam Uni Eropa. Bahkan mereka juga mengadopsi euro sebagai mata uang mereka. Namun, faktor tersebut jadi sedikit terguncang di tahun 2013. Siprus Selatan mengalami krisis keuangan yang hebat. Bank-bank terpaksa ditutup, tetapi berbeda dengan Siprus Selatan.
Di utara, krisis keuangan tersebut hampir tidak terasa karena Siprus Utara mendapatkan banyak subsidi dari Turki. Kala itu Turki mengalami booming ekonomi. Setelah konflik ini terjadi, Siprus terbagi menjadi dua, yaitu bagian utara dan selatan. Terjadinya perpecahan ini di antara masyarakat karena penghuni kedua wilayah tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai orang yang berbeda dengan pihak lainnya. Dampak sosialnya yaitu terjadinya pengungsian massal yang menyebabkan sekitar 200.000 warga Siprus Yunani terpaksa meninggalkan rumah mereka yang berada di utara dan berpindah ke selatan. Sementara terdapat 50.000 orang Siprus Turki melakukan hal sebaliknya, yaitu pindah dari selatan ke bagian utara. Perpindahan ini menyebabkan banyak keluarga terpaksa kehilangan rumah dan juga tanah mereka. Mendengarkan penjelasan kami tentang Siprus, kalian masih penasaran nggak? Untuk mengakhiri video ini, kita bakal ngasih berbagai fun fact tentang Siprus. Let's go! Nah, fun fact pertama tentang negara Siprus yaitu Siprus dijuluki sebagai Islands of Cats atau Pulau Kucing karena di sana lebih banyak kucing dibanding manusia. Konon katanya Siprus merupakan tempat lahir dari Dewi Aphrodite, yaitu Dewi Cinta dalam mitologi Yunani. Fun fact yang ketiga, parfum tertua yang berumur hampir 4.000 tahun ditemukan di Siprus loh. Siprus sendiri terdapat label anggur tertua di dunia loh, namanya Commandaria. Kira-kira umurnya sekitar 5.000 tahun lebih. Dadah! Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.